Puji Tuhan, shalom saudara. Apa kabar semuanya saudara? Saya percaya setiap kita dalam keadaan sehat, puji Tuhan saudara. Dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa saudara. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online saudara. Saya percaya kita sama-sama menantikan Tuhan. Dan kita akan diberi kekuatan yang baru saudara. Mari siapkan hati kita. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, hari ini kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau Roh Kudus melawat, menjamah setiap kami Tuhan. Di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami siap Tuhan dilawat. Haleluya. Mari siapkan ke hati kita saudara. Biar Roh Kudus yang hadir buat kita dimanapun kita berada saudara. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut Tuhan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Percaya saudara, Roh Kudus hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Lawat kami Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Oh, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Pagi hari ini saya mau bilang, Roh Kudus yang sama dicurahkan buat kita. Saudara, hari ini Dia tetap ada buat kita. Dimanapun saudara berada, Roh Kudus sedang melawat saudara. Sama-sama bilang, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Bilang, Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama angkat dua tangan saudara, bilang, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, yes Lord, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Boleh jemaat saja bilang, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan di rumah-rumah. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Dimanapun kami berada, lawat. Jamahlah kami, yes Lord, penuhi kami
kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi bilang, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, yes Lord. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi sama-sama bilang, oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes Lord, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, yes Lord. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi bilang, jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Dia. Jamah kami, lawat kami ya Tuhan, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Setiap kami dilawat oleh Tuhan, di rumah-rumah, dimanapun kami berada, kami perlu Engkau Roh Kudus. Oh Tuhan, lawat kami. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Cuma Engkau kekuatan kami hari-hari ini. Lawat kami ya Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru tercurah buat kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik, kasih karunia-Mu cukup buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, Kau pasti menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Kau tak pernah gagal buat kami. Kau Allah yang setia. Haleluya. Angkat dua tangan saudara, bilang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan tak pernah gagal. Yes Lord, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Dia menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
Janji-Mu menepati janji, menepati janji-Mu. Klaim dengan iman saudara, menepati janji-Mu. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Segala pujian hormat bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, saya serang pada hamba-Nya. Puji nama Yesus Kristus, kita diberkati dengan pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami minta Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus membuka hati kami, memberikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang mencari wajah Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang melayani firman pada pagi hari ini. Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Engkau yang berkhotbah, Engkau yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengurai, Engkau yang mengambil alih semuanya dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau turun di tempat rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus, Engkau hadir di tempat masing-masing kami beribadah mencari Tuhan. Urapi kami dengan kesungguhan hati Tuhan, sehingga ibadah kami tidak sia-sia, melainkan sungguh-sungguh kami berjumpa dengan Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan kau di dalam nama Yesus Kristus. Roh kelemahan, roh sakit penyakit, roh tidak mau mengampuni, roh kepahitan, roh sakit hati, roh luka-luka batin, roh nenek moyang, kami ikat semua di dalam nama Yesus Kristus. Kau yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Hai iblis, terikatlah engkau di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami tengah engkau pergi dari anak-anak Tuhan. Dan setiap kami yang mencari Tuhan, Tuhan lepaskan pada saat ini. Supaya kami berjumpa dengan Tuhan dan kami dibebaskan mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami kelimpahan hadirat Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, mari Tuhan ambil alih semuanya setiap kami dalam mendengar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pada pagi ini saya akan membahas bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membahas tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang sangat penting bagi kita, khususnya di dalam masa-masa kesusahan pandemi. Bukan cuma kesusahan pandemi, tapi di dalam kehidupan ini ada banyak ancaman kehidupan. Ada banyak tekanan-tekanan kehidupan. Ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita sebagai orang percaya itu bisa survive, bisa mengatasi persoalan. Saudara membutuhkan Tuhan untuk berlindung kepadanya. Nah, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membaca kitab suci 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu.
Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca masih berbicara tentang kehidupan seorang nabi Tuhan yang sangat diurapi Tuhan, tetapi dia ada satu paradoks yang sangat jomplang dalam kehidupannya. Pada saat Elia, seorang nabi yang sudah mengadakan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa, menghentikan hujan dan embun, tidak ada setetes air embun pun di bumi tanah kerajaan Israel pada saat itu. Dan selama 3,5 tahun, kecuali kalau dia mengatakannya. Dan pada waktunya dia mengatakan, "Aku mendengar bunyi deru hujan yang sangat lebat. Cepat siapkan, engkau harus segera pulang, pergi naik kereta kepada Ahab." Dia bilang begitu, saudara. Dan segera dalam sekejap mata terjadilah suatu awan badai yang sangat gelap gulita. Dan kemudian hujan turun sangat lebat sekali. Perkataannya Elia adalah perkataan yang penuh kuasa. Elia juga berdoa, minta supaya di tengah-tengah keringan itu, dia membakar korban tanpa api, korban sembelian, lembu yang disembelih, kemudian dipotong-potong, ditaruh di atas perapian. Kayu api ada di situ, kemudian disiram dengan air sekelilingnya, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Israel.
Dia berkata, dengarkanlah aku ya Tuhan, dengarkanlah aku supaya semua orang Israel ini tahu bahwa Engkaulah adalah Allah. Dan Kau yang memerintahkan hal-hal yang aku perbuat ini. Sehingga semua orang tahu bahwa aku ini hamba-Mu. Dan saat itu kemudian turunlah api dari surga. Api yang suci secara luar biasa menyambar korban sembelihan itu. Sampai kepada parit-parit yang penuh dengan air itu dijilat oleh api sampai habis semuanya. Saudara, ini mujizat yang luar biasa. Lalu kemudian Elia sebagai seorang hamba Tuhan yang berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan dengan deru hujan yang sangat lebat. Keluar hujan itu yang tadi saya sudah katakan ceritanya saudara. Lalu dalam kuasa Tuhan, tangan Tuhan menarik Elia. Dia berlari lebih cepat dari Ahab yang berkereta kuda. Nah itu semua adalah pekerjaan yang luar biasa. Tetapi saudara, tiba satu masa di mana Elia itu mendapat ancaman dari Ahab. Satu bentuk serangan balik dari Isabel, istri daripada Ahab. Ancaman dari Isabel lebih tepat begitu saudara. Maka pada saat itu Elia takutnya luar biasa. Dan dia tidak bisa bersikap seperti sebelum-sebelumnya. Dia biasanya penuh dengan ketenangan. Segala sesuatunya dia mencari Tuhan. Dan pada saat itu dia penuh dengan ketakutan. Dan dikuasai oleh ketakutan yang sedemikian luar biasa. Lalu dia pergi dari Israel, pergi ke Berseba 152,8 km kira-kira saudara. Pergi bersama dengan bujangnya. Lalu kemudian tinggalkan bujangnya di situ karena dia harus menghadapi sesuatu yang mungkin akan lebih berat lagi. Dan dia juga membutuhkan sendirian bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat baik. Lalu dia pergi sepanjang seharian itu dia pergi ke padang gurun untuk dia menuju ke satu tempat. Dia sedang bingung, dia sedang khawatir, dia sedang gelisah, dicekam oleh persoalan-persoalan kehidupan. Nah saudara, hal yang sangat mencekam dia adalah Isabel. Roh Isabel menyerang dia dengan ketakutan yang begitu besar, dengan ancaman membunuh. Dan itu saudara membuat Elia lari. Apa yang terjadi saudara? Kemudian dia tertidur di tengah-tengah padang gurun itu di bawah pohon arar. Dan kemudian malaikat Tuhan yang menyertai Elia selama ini bersama-sama dengan Elia. Walaupun Elia tidak membawa bekal apa-apa, tetapi malaikat Tuhan itu membawa bekal yang sangat lengkap saudara. Ada kayu api, kemudian ada roti bakar, dan kemudian ada kendi yang berisi air. Elia dibangunkan, bangunlah, minumlah, makanlah, ayo. Kemudian dia lihat di sebelahnya ada kendi dan ada roti bakar. Dia makan, minum, lalu tidur lagi. Tapi kemudian dibangunkan sekali lagi. Sebab pada saat itu Elia sudah mempunyai ketetapan hati dia harus berjumpa dengan Tuhan di gunung Tuhan. Dia bertekad mau pergi ke Horeb dan perjalanannya masih sangat jauh. Dan untuk itu kemudian malaikat berkata, kamu harus bangun. Sebab kalau tidak, engkau tidak akan kuat, perjalananmu begitu jauh nantinya. Dan Elia bangun, dia makan, minum roti bakar itu dan air dalam kendi itu dihabiskannya. Lalu dia beristirahat. Nah saudara, kemudian Elia bangun. Sesudah dia bangun, dia menempuh 40 hari 40 malam perjalanan tanpa air dan tanpa makanan. Dan itu semua dikatakan di dalam kitab suci. Oleh karena kekuatan makanan itu, maka Elia bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh itu. Saudara, roti yang berasal dari Tuhan, dari malaikat Tuhan untuk hambanya Elia. Nah saya ingin mengajak kita bersama-sama masuk ke dalam satu pembahasan lebih mendalam tentang Elia. Yang dia tahu bahwa dia itu sangat lemah. Maka dalam kelemahannya itu dia menetapkan hati dan pikirannya untuk mencari Tuhan di Gunung Horeb. Ini satu kekuatan yang nanti dia akan dapatkan. Satu jawaban dari Tuhan sebab dia betul-betul seorang yang tahu di mana dia mendapatkan pertolongan. Yaitu berlindung di dalam Tuhan. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak kita sebagai manusia biasa seperti Elia. Penuh kelemahan, bisa khawatir, bisa takut, bisa kecewa, bisa frustrasi. Saudara dalam masa-masa seperti itu, saudara jangan melampiaskan nafsu saudara di dalam dosa. Kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan.
Kadang-kadang kita kecewa karena kebodohan kita sendiri. Sehingga kita kecewa sama Tuhan yang tidak pernah bersalah. Yang sempurna jalan-jalannya. Tapi kita betul-betul bodoh sekali. Tapi saudara-saudara, jangan lari dari Tuhan karena engkau akan binasa. Tapi kalau engkau mencari Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, engkau akan diselamatkan. Dan ini yang terjadi pada Elia, saudara. Elia dia bukan kecewa sama Tuhan, tapi dia kecewa sama umat Israel yang sudah meninggalkan Tuhan. Dan dia melihat begitu hebat serangan baliknya. Dan itu sesuatu yang sangat sukar. Dia merombak bangsa Israel. Sebab masih dikuasai oleh satu raja yang namanya Ahab. Dan juga masih punya istri seorang yang bernama Isabel yang sangat kuat. Maka sesuatu dalam hatinya, dia berasa frustrasi, dia merasa kecewa, dia merasa tidak berdaya. Dan apa yang dikerjakan, dia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Maka dia ingin mati saja. Tetapi saudara, dia berdoa kepada Tuhan dan dia mencari Tuhan terus. Dan ini sesuatu yang baik sekali dalam kehidupan Elia, saudara. Walaupun kita bisa melihat bahwa Elia itu manusia biasa yang takut. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian melihat hal ini sebagai satu kontradiksi dalam kehidupan Elia. Lalu mereka mencela Elia sebagai anak Tuhan, sebagai seorang nabi Tuhan. Tapi saya ingin menyatakan respek saya kepada Elia. Bahwa Elia dalam ketakutannya pun, dalam kelemahannya sekalipun, dalam ketidakberdayaan dia tahu kelemahannya yang sangat luar biasa. Dia berlindung kepada Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan yang turun-temurun. Di mana dia akan selamat, dia akan mengalami pembaruan kembali. Dan itu kekuatan yang selalu kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Yesus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita waktu dikecewakan manusia. Kita merasa marah, kita jengkel. Lalu kita melampiaskan nafsu kita dalam dosa-dosa yang kita mau. Kita buat dosa sesuka kita lalu kemudian penyesalan timbul belakangan. Saudara, penyesalan selalu timbul belakangan. Tetapi saudara, perbuatan seperti ini, perbuatan yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Tidak demikian dengan Elia. Bagaimana saudara menghadapi kesulitan, pencobaan kehidupan, mengalami kesusahan, kepahitan, mengalami kegetiran hati saudara. Khawatir, takut, dan segala macam emosi-emosi yang negatif. Yang menghabiskan tenaga kita. Mengeringkan tulang kita. Saudara harus dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat Elia kemudian dengan kekuatan roti yang diberikan oleh Tuhan itu. Ada anugerah Tuhan yang bekerja dalam diri Elia. Ini supernatural, saudara. Sekali lagi saya tidak melihat ini sesuatu yang natural. Saudara kalau makan, minum, satu kendi air, dehidrasi di tengah-tengah padang gurun itu sesuatu yang ekstrim sekali. Saudara tidak mungkin bisa bertahan lebih daripada 3 hari. Dan saya percaya saudara, sampai Elia 40 hari mungkin dia berjalan ke sana kemari. Dia melewati tempat, dia putar-putar ke sana kemari 40 hari. Dia pergi menuju ke Gunung Horeb, Gunung Allah yang dikatakan dalam kitab suci. Pasal 19 ya. Dikatakan dia sampai di tempat yang bernama Gunung Tuhan. Saya bacakan ayat yang 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke Gunung Allah yakni Gunung Horeb. Nah saudara, ini adalah satu tempat di mana Musa berjumpa dengan Allah. Yang menjumpai dia dalam semak yang menyala dengan api. Tetapi pohon semak itu, tanaman semak itu tidak terbakar sama sekali. Dan Musa mendapatkan satu perintah kepada dirinya supaya dia pergi menuju ke tanah Mesir, kembali berjumpa dengan Firaun dan membebaskan bangsa Israel, umat Allah itu dari tangan Firaun. Dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ajaib. Air menjadi darah, tangannya dimasukkan ke dalam bajunya dikeluarkan, tangannya penuh dengan kusta, tongkatnya dilemparkan dan berubah menjadi ular. Dan Musa ketakutan lari. Tuhan bilang, jangan takut, pegang ekornya. Maka dipegang ekornya, dia menjadi tongkat kembali. Nah saudara, itu mujizat-mujizat. Bukan cuma itu saudara, tapi terus di Mesir Tuhan berbicara kepada Musa.
dan Tuhan membuat tulah-tulah untuk ditimpakan kepada bangsa Mesir. Walaupun beberapa tulah itu juga menimpa umat Israel sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan bagaimana Tuhan berhubungan dengan Elia, bagaimana Elia berhubungan dengan Tuhan di Gunung Horeb itu. Ya, saya ajak kita melihat ayat yang ke-9. Di sana, yaitu di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, sebuah gua yang disebut di sini tidak jelas guanya seperti apa. Tetapi gambarannya, saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Lihat ayat 13, lihat. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dari gua itu dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, sebagian dari guru-guru Yahudi, ahli-ahli kitab suci Yahudi, mereka berpikir bahwa Elia ini ada di tempat di mana Tuhan berjumpa dengan Musa saat Tuhan memperlihatkan kemuliaan dan kegemilangannya kepada Musa. Dan Tuhan memindahkan Musa di sebuah tempat, sebuah celah dari gunung batu, sehingga Tuhan itu hanya dilihat oleh Musa bagian punggungnya saja. Saudara, tetapi kalau kita melihat gambarannya, ini bukan sekedar celah sebuah gunung, saudara. Ini benar-benar adalah sebuah gua. Nah, tradisi Yahudi kemudian mencari di mana tempat itu, saudara, ditemukan ada sebuah gua yang memang membentuk sebuah kamar kecil, sangat kecil, saudara. Tetapi dia merupakan sebuah gua, saudara. Nah, di situ, di dekat dari gua itu dibangun sebuah gereja yang didedikasikan kepada Tuhan untuk mengenang Nabi Elia. Nah, saya kira itu lebih tepat. Ada juga dari jurnal-jurnal yang menjelaskan ini sebuah cleft atau celah. Ukurannya sekitar 1,5 meteran. Ya, saya tidak melihat itu sebagai jawabannya. Sebab ada tempat di mana dijelaskan di situ Elia keluar lalu berdiri di pintu gua itu. Itu sesuatu gua, betul-betul sebuah ruangan di dalamnya. Jadi mungkin tradisi Yahudi yang membuat gereja di dekatnya itu di Gunung Sinai itu adalah tempat yang tepat. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana peristiwa yang terjadi yang sangat penting di situ. Tuhan berkata kepada Elia, bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, saudara, beberapa penafsir mengatakan ini Tuhan sedang menegur Elia. Tetapi beberapa penafsir juga mengatakan ini sama sekali bukan menegur Elia, tetapi Tuhan sedang mendekati Elia dengan sebuah pertanyaan yang membuat Elia berpikir lebih jernih, membuat Elia supaya sadar, supaya dia menceritakan isi hatinya, perasaannya, pikirannya. Dan memang itu yang terjadi 2 kali Elia menjawab dengan hal-hal yang sama. Dikatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. 2 kali Tuhan bertanya seperti ini, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, Tuhan juga bertanya sekali lagi setelah Tuhan menyatakan diri dengan angin sepoi-sepoi basah, dia hadir di tempat di mana bukan gegap gempita angin
yang keras tiupannya. Memecah gunung-gunung, bukit-bukit batu dipecah dengan angin itu. Bukan dengan gempa bumi, juga bukan dengan api yang menyala-nyala. Tetapi di dalam satu penyataan yang sederhana. Bunyi angin sepoi-sepoi basah. Lalu bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dia jawab yang sama, ayat 14. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, tidak ada satu kesan Elia dihakimi oleh Tuhan. Elia ini seorang nabi yang sangat peka sekali kepada Tuhan. Maka saya setuju dengan pendapat penafsir kitab suci bahwa Elia sama sekali tidak dihakimi oleh Tuhan. Pada saat kelemahan yang paling rendah, kelemahan yang paling menyedihkan, saudara, Elia bukan dihakimi oleh Tuhan, tetapi ditanya, diajak konseling sama Tuhan. Saudara mungkin membutuhkan satu percakapan secara personal dengan Tuhan. Dan ini sesuatu yang dianjurkan oleh kitab suci. Saya ingin mengajak kita coba melihat di dalam firman Tuhan. Ya, ada beberapa bagian kitab suci. Pertama, bukalah Yeremia pasal 9 ayat yang kedua. Yeremia pasal 9 ayat yang kedua, saya bacakan. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maka aku, kata Nabi Yeremia, aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzinah. Suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Saudara, Nabi Yeremia dalam kesesakannya kepada bangsanya sendiri. Orang-orang Israel sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak setia terhadap Tuhan. Mereka mencari dewa-dewa yang disembah. Dan kemudian mempersembahkan korban-korban kepada mereka dewa-dewa itu. Bahkan menyembelih anaknya sendiri untuk dewa-dewa itu. Sesuatu yang tidak dilakukan di tengah-tengah orang Israel seharusnya, saudara. Dan Yeremia berpikir, sekiranya di padang gurun sana aku punya tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Lalu pergi ke padang gurun itu. Saudara, rupanya di dalam perjanjian lama ada satu keinginan Tuhan seperti yang diungkapkan di dalam kitab Yeremia ini. Ada satu kebutuhan untuk keluar dari kejenuhan kehidupan dan kemudian berada di tempat yang tenang, berhadapan dengan Tuhan. Mencari Tuhan, inilah yang sedang saya mau ajak kita bersama-sama untuk menjadi satu pola kehidupan kita. Sesekali, tidak setiap saat, saudara. Sebab Tuhan tidak menghendaki itu di setiap saat. Nanti saya akan menunjukkan ayatnya, ya. Coba buka lagi bagian yang kedua, Mazmur 55 ayat yang keempat sampai 8. Saya bacakan, Mazmur 55 ayat 4 sampai 8. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirudung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Saudara, rupanya pemazmur di dalam hidupnya, dia mengalami intimidasi berbagai masalah kehidupan. Ada gelisah, ada kengerian maut, mungkin ancaman mati ada di dalam kehidupan pemazmur. Kemudian dirudung oleh takut dan gentar. Bukan berarti pemazmur orang super tidak pernah takut dan gentar. Elia juga manusia biasa. Pemazmur juga manusia biasa. Ada takut dan gentar. Lalu perasaan seram meliputi hidupnya. Lalu dia berpikir, kalau aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang. Pergi, cari tempat yang tenang. Lari jauh-jauh. Bermalam di padang gurun. Sebab padang gurun itu tempat yang sepi, yang sunyi.
Dia cari perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Saudara, ini adalah satu kehidupan yang nyata, saudara. Hidup kita itu di tengah-tengah dunia yang bising, yang penuh dengan kegelisahan. Dunia di mana-mana tak pernah beristirahat. Terus gonjang-ganjing ada di mana-mana. Apalagi saudara, yang namanya corona. Diizinkan oleh Tuhan terjadi di seluruh dunia. Supaya apa? Digoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan, digoyah semuanya. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan itu. Saudara, yang tidak tergoncangkan adalah Tuhan. Kau mesti mencari Tuhan di tengah-tengah masalah-masalah kehidupan. Di tengah-tengah penyakit yang sedang menebar, ketakutannya di mana-mana. Nah, saat ini ada orang yang lengannya sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan ya. Lengan sebelah sini. Ada linu-linu di sini, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Puji nama Yesus. Saudara, di dalam kehidupan ini Tuhan memberikan satu pertolongan kepada kita, tempat perlindungan yang sangat jelas, yaitu hadirat Tuhan sendiri. Saudara mesti cari Tuhan itu. Dan pikir Elia, di mana hadirat Tuhan itu? Dia bisa pergi ke mana hadirat Tuhan itu? Dia berjumpa dengan Tuhan di mana-mana, tetapi dia ingin menjadi seorang yang sendirian dengan Tuhan. Sendirian di tengah kesunyian, dia mencari Tuhan di Gunung Horeb. Walaupun itu dia tempuh 40 hari 40 malam berjalan di tengah-tengah padang belantara. Siang hari begitu panas terik, malam hari sangat kedinginan. Dia memakai jubah di mana itu bisa menahan kedinginan. Tetapi saudara, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ini suatu keinginan dari hati Elia, mencari Tuhan yang luar biasa. Saya ingin mengajak kita mempunyai kesungguhan hati seperti Elia ini, saudara. Mencari Tuhannya luar biasa. Ya, segenap hati mencari Tuhan. Itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam diri kita. Yang berikut saya ingin mengajak kita lihat. Mika pasal 7 ayat 1-7. Ya, ini saya mau menggambarkan apa yang terjadi dalam kitab Mika. Di bagian awal-awal itu nanti akan dikisahkan tentang apa yang sedang terjadi. Lalu kemudian disimpulkan apa yang harus dikerjakan. Saya ajak kita baca. Mika 7 ayat 1-7. Celakalah aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri. Dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap, yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu. Hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 7 perhatikan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saya ulang, ada dua bagian yang penting. Ayat 5. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Ini, jangan mengandalkan diri kepada kawan, tapi andalkanlah Tuhan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Saudara mesti jaga mulut dari dosa-dosa. Saudara perlu untuk menguasai diri dari dosa, berhenti dari melampiaskan nafsu kita saat-saat kita sedang di dalam tekanan-tekanan hidup. Dan ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Saudara, ini yang terjadi dalam diri Elia. Dia menunggu Tuhan di Gunung Horeb. Dia bermalam di situ. Dia menunggu Tuhan di gua di situ. Dan
Akhirnya Tuhan datang dan berbicara kepada Elia. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan Tuhan kepada kita juga. Saudara, dalam keadaan kita bingung, kita khawatir, kita gelisah. Kadang-kadang pikiran kita itu masih kecantol kepada sesuatu yang lalu, yang sudah terjadi, yang sudah lampau. Tapi sekarang apa kerjamu di sini, saat ini? Ini yang mencoba Tuhan itu ingin ajak Elia bertanya. Jadi bukan kecantol pikiran kita terjebak dengan masalah yang sudah terjadi pada masa-masa yang lalu, sudah lewat. Tapi sekarang ini, saat ini kita sedang ngapain? Coba pikirkan. Dan tujuannya Tuhan tanya itu apa? Supaya kita kemudian curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di dalam kitab suci, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Jadi menanti-nantikan Tuhan, lalu setelah Tuhan datang, hadir, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang akan selalu bisa kita jumpai kalau kita betul-betul mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, janji Tuhan, carilah aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati dan aku akan memulihkan keadaanmu. Itu kata firman Tuhan. Saudara, kalau mencari Tuhan itu jangan separuh hati, jangan asal-asalan datang kepada Tuhan. Cuma sekedar saya orang Kristen, saya cari Tuhan, saya berdoa, bukan. Tapi saudara cari Tuhan karena memang itu sesuatu panggilan Tuhan. Tuhan itu ingin sekali kita dekat dengan Dia. Saudara, saya ingin menceritakan satu pengalaman jemaat. Ya, saat kita mengadakan Zoom, ya, sedang berdoa di kalangan para pemimpin jemaat, penatua-penatua jemaat. Ada seorang jemaat kita yang sedang mengalami sakit. Dia sedang proses pemulihan dari COVID-19, saudara. Nah, suaminya ini rumahnya dipisah. Karena dia yang sehat, satu-satunya yang sehat. Tapi pada saat itu, seperti biasanya kalau kita sedang Zoom dengan para penatua, itu suami istri kita bersama-sama, ya. Nah, maka suaminya itu tidak betah, dia datang ke rumahnya istrinya yang sedang sakit, kena COVID, saudara. Dan dia mau masuk, istrinya bilang, tidak boleh, kamu keluar sana, tidak boleh kamu mendekat. Nah, ini adalah satu kerinduan dari seorang suami yang ingin dekat sama istrinya, saudara. Cintanya sama keluarganya luar biasa, saya angkat jempol, ya, 2 jempol saya, saudara. Puji nama Yesus. Lalu saat saya melihat seperti itu, saudara, saya langsung terhempas dalam pikiran saya kenyataan bahwa Tuhan itu ingin kita dekat sama Dia. Bukan cuma manusia ingin dekat sama pasangannya, dia cari pasangannya yang dia sayangi, dia sayang sama keluarganya. Luar biasa sekali, saudara, cinta keluarga itu. Tetapi Tuhan kita dijadikan anak oleh Tuhan. Kita kekasihnya. Dia ingin dekat sama kita. Saat engkau sedang terhilang jalan kita, saudara sedang bingung, sedang tak tahu arah bagaimana, saudara jangan lupa Tuhan itu ingin engkau dekat dengan Dia. Tuhan itu ingin menghampiri kita. Dan ini yang terjadi dalam diri Elia, saudara. Tuhan menghampiri Elia dan berkata, Elia, apa kerjamu di sini? Saat ini apa kerjamu? Tanyakan, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jangan kita kecantol terus dengan masalah-masalah yang lalu yang sudah selesai. Sudah sekarang ini kita sedang menghadapi sesuatu, apa yang kita kerjakan? Supaya kita tuh balik kepada pikiran normal, pikiran sadar kita, berpikir jernih, saudara. Itu Tuhan mau, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dipulihkan, ya. Tetapi pemulihan itu tidak akan terjadi dengan baik sebelum saudara masuk mencari hadirat Tuhan. Berlindung di dalam Tuhan. Nah, saudara,
Setelah Elia menceritakan isi hatinya, lalu Tuhan berfirman ayat 11. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, dia lewat. Dikatakan di situ ayat 11. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Saudara kalau tahu ada batu granit ya di Gunung Horeb itu batu-batunya granit, saudara. Granitnya kemerah-merahan ya. Ada yang sedikit putih tetapi banyak yang kemerah-merahan. Tidak merah sekali tetapi merah pink ya. Agak pucat-pucat seperti itu. Bisa dibelah oleh angin yang besar dan kuat. Sudah tahu ini sesuatu angin yang tidak biasa. Ini pasti angin pekerjaan Tuhan. Tetapi dikatakan tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan kemudian sesudah angin datang gempa bumi. Dikatakan juga, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api. Luar biasa, saudara. Ini manifestasi yang luar biasa. Semua manifestasi luar biasa ini dikatakan, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Saudara perhatikan, bahwa Tuhan itu hadir bukan di tengah-tengah segala manifestasi yang luar biasa ini, tetapi diri Tuhan sendiri menempatkan dirinya di mana, itu pertanyaan yang penting untuk kita ketahui, saudara. Dikatakan, dan sesudah api itu, ayat 12, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bunyi angin sepoi-sepoi basah, artinya bunyi angin yang sangat amat lembut sekali, begitu halus. Ayat 13 dikatakan, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dia kembali jawab yang sama. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan itu betul-betul ingin supaya kita masuk dalam hadiratnya dan memahami pekerjaan Tuhan. Ya. Manifestasi yang dahsyat, angin yang keras, yang membelah bukit-bukit batu, kemudian gempa bumi, sesuatu yang luar biasa, api Tuhan turun di tengah-tengah penglihatan padang gurun. Tidak ada korek api, tidak ada pemantik api, tidak ada, tetapi api turun dari langit, saudara. Tetapi tidak ada Tuhan di situ. Saudara, artinya apa? Kadang-kadang kita itu tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Bahwa Tuhan itu campur tangan apa tidak. Tetapi sesungguhnya dalam segala sesuatu Tuhan terus campur tangan. Walaupun di situ tidak kelihatan ada hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan terus campur tangan. Dan saya sudah menjelaskan dalam khotbah minggu lalu, saudara. Bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia ada di dalam segala hal. Tetapi hadirat yang khusus ini, saudara, ternyata Tuhan memilih tempat hadirat yang khusus itu di dalam satu ketenangan yang luar biasa. Bunyi angin yang bertiup sepoi-sepoi basah. Nah, disitulah kemudian Elia keluar, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Ditutup mukanya dengan jubahnya. Dan di situ dia merasakan betapa indahnya hadirat Tuhan. Saudara, kita merasakan hadirat Tuhan. Kita mengalami hadirat Tuhan. Itu yang menyegarkan kita. Dan saudara, sesuatu yang saya kira terjadi perubahan dalam diri Elia. Walaupun pikirannya masih kecantol kepada yang masa-masa lalu. Yang mungkin sudah 40 harian lebih. Ya, kecantol terus di situ. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Elia, dia bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Saudara juga perlu belajar untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana Pak cara mendengar suara Tuhan? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kita semua. Ya. Saya satu kali menerima banyak WA dari seseorang, isi WA-nya itu satu saja. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Lalu saya bilang begini,
kamu ini adalah orang percaya sama Tuhan Yesus? Ya, sudah percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus? Sudah, Pak. Bagaimana kamu percaya sama Tuhan Yesus? Apakah kamu sudah pernah mengundang Yesus Kristus masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Sudah bertobat sungguh-sungguh? Dia bilang, sudah Pak. Di mana Tuhan Yesus itu ada? Dia bilang, dia ada dalam hati saya. Pertanyaan saya yang berikut, perhatikan. Bagaimana kamu yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam dirimu? Dia bilang, saya yakin. Kok bisa yakin dari mana? Dia tidak bisa jawab, cuma dia tulis, saya yakin begitu. Saudara, saya berikan penjelasan. Kamu yakin begitu, itu bukan dari dirimu sendiri kalau kamu betul-betul yakin. Itu karena Roh Kudus berbicara, bersaksi dalam hatimu bahwa kamu adalah anak Allah, bahwa Roh Kudus sudah diam dalam hatimu. Roh Kudus bersaksi kepadamu. Jadi kamu sebetulnya sudah mendengarkan suara Tuhan. Lalu dia balik bertanya, suara Tuhan yang mana? Saya bilang, Roh Kudus yang di dalam hatimu bersaksi bahwa kamu sudah menerima Yesus. Oh betul. Baru dia sadar. Rupanya seseorang itu kalau dia bisa percaya Yesus sungguh-sungguh, dan dia yakin Yesus itu sudah di dalam hatinya, sudah hidup dalam dirinya, mungkin lewat bukti-bukti, lewat bukti yang dia lihat, dia sudah bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dia bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi itu semua bukti yang kelihatan sebagai rasional, saudara. Itu tidak cukup. Saudara membutuhkan bukti yang lebih dalam lagi, yaitu kesaksian Roh Kudus dalam batinmu. Dan engkau mesti belajar bagaimana mendengarkan suara Roh Kudus itu. Kalau engkau bisa mendengarkan dengan yakin, engkau itu diyakinkan oleh Roh Kudus. Engkau percaya bahwa engkau anak Tuhan. Roh Kudus di dalam dirimu sudah berbicara kepada engkau, engkau sudah mendengarkan dia. Tapi kalau engkau mendengarkan kesaksian itu bilang, engkau belum percaya sungguh-sungguh, Roh Kudus belum di dalam dirimu, engkau mesti belajar percaya kepada Roh Kudus. Percaya kepada Tuhan Yesus, berikan hidupmu kepada Tuhan. Sebab Roh Kudus itu Roh Allah yang berbisik dalam roh kita, meyakinkan kita bahwa kita itu harus percaya kepada Yesus. Kalau sudah percaya Yesus, dia akan meyakinkan kita bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Dan Roh Kudus di dalam kitab Roma berkata supaya kita bersama-sama dengan Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mesti bersaksi bersama-sama Roh Kudus bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu kunci supaya kita belajar mendengar suara Tuhan. Tetapi satu hal yang sangat istimewa, saudara, Roh Kudus itu dia menyatakan dirinya di dalam kehadirannya itu sebagai still small voice. Nah, kalau saudara membaca di dalam kitab suci, pada saat Elia mendengarkan bunyi angin sepoi-sepoi basah, saya bacakan dalam bahasa Inggris King James, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, dikatakan, a still small voice. A still small voice. Jadi suara yang lembut, yang halus, yang saudara tidak bisa mendengarnya di tengah-tengah kebisingan. Saudara mesti mendengarnya dengan satu ketetapan hati untuk mendengarkan, memperhatikan. Saudara mesti mencapai satu tahap ketenangan batin sedemikian rupa untuk bisa mendengarkan still small voice itu. Nah, ini terjadi dalam diri Elia. Sehingga Elia bisa mendengarkan suara Tuhan karena dia di dalam fase ini dia sudah ditenangkan hatinya oleh Tuhan dengan jamahan Roh Kudus di dalam hadiratnya. Dia menikmati hadirat Tuhan dan dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara, kalau mau mendengarkan suara Tuhan, engkau mesti merasakan dulu hadirat Tuhan itu dalam hidupmu. Lalu engkau belajar memperdengarkan hatimu, memberi hati kepada suara Roh Kudus di dalam hati kita. Sebab dia bicaranya sangat halus,
Suaranya sangat lembut sekali seperti dalam kesenyapan. Tetapi engkau tahu itu bukan dirimu yang berbicara. Itu sesuatu yang ilahi yang berbicara dalam dirimu. Nah, saya ingin membahas itu minggu berikutnya lagi, saudara. Supaya kita bisa belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan lebih baik lagi. Tetapi satu hal yang saya mau garis bawahi pada saat ini. Saudara, dalam kesusahan hidup ini, kesulitan yang bertubi-tubi dalam hidup kita. Mungkin ketakutan, mungkin itu kegelisahan, mungkin kekecewaan yang besar kepada manusia. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berusahalah mencari Tuhan dan itu menjadi ketetapan hati saudara yang sangat kuat. Elia bisa mendengar suara Tuhan karena memang di dalam hatinya ada ketetapan yang demikian kuat untuk mencari Tuhan. Dan saat dia di dalam hadirat Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Dia berada di tempat yang tepat, dia menanti-nantikan Tuhan. Dan di situ dia belajar bagaimana dia menunggu Tuhan itu. Sampai Tuhan datang menyatakan dirinya. Kita akan disentak oleh kehadiran Roh Kudus yang kita rasakan. Dan di situ Tuhan sendiri akan berkomunikasi kepada kita. Tuhan itu komunikator yang ulung, saudara. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan dia. Nah, saya ingin menggarisbawahi satu hal. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengundang Roh Kudus berkuasa atas kami semua. Memimpin hidup kami semua untuk mencari hadirat Tuhan. Mari saudara yang hidup dalam kesusahan, dalam kegelisahan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau merasa gelisah dalam hatimu, tak menentu jalan hidupmu, cari Tuhan. Masya Allah. Nyanyikan bersama-sama dengan kami dengan hati yang sungguh-sungguh. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Dengan berdiri sama-sama, percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kornya lagi, nyanyikan. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi, dia hanya sejauh doa. Saudara berdoa kepada Tuhan. Buka hatimu untuk mencari Tuhan. Tujukan
hatimu seluruhnya untuk Tuhan. Berikan hatimu kepada Dia. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu ingin saudara mencurahkan isi hatimu kepadanya. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Setiap saat curahkan isi hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Mungkin unek-unekmu, tidak apa-apa, ceritakan sama Tuhan. Minta darah Yesus menyucikan engkau. Minta hadirat Tuhan menaungi kehidupanmu, menguatkan hatimu kembali. Anugerahnya supaya membentuk hatimu jadi teduh dan tenang. Roh Kudus, mari jamah anak-anak Tuhan yang sedang berdoa. Tuhan jamah, Roh Kudus datang. Roh Kudus datang menjamah anak-anak Tuhan yang mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan yang segenap hati. Dalam nama Yesus, kau dijamah, buka hatimu. Biarkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Yang menghidupkan firman Tuhan dalam hatimu, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak Tuhan yang susah hatinya. Teguhkan hatinya Tuhan. Kuatkan hatinya yang sedang bingung, yang sedang gelisah, yang sedang kecewa, yang sedang putus asa. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oleh Roh Kudus-Mu, hidupkan firman-Mu ya Tuhan dalam hati setiap anak-anak-Mu. Mengalirlah dengan kekuatan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Ada orang yang tobitnya sebelah kanan sakit. Ada satu ngilu-ngilu dalam kakimu, di tulang-tulangmu. Kau sedang dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Sekarang sedang bekerja kuasa kesembuhannya. Sekarang terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Sudah sembuh, coba gerakan kakimu, kau berdiri, kau berjalan. Goyangkan kakimu, sudah tidak sakit. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit saat ini. Tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit, di mana saja. Di dalam nama Yesus Kristus. Oleh darah Yesus, pengampunan Tuhan atas dosa-dosamu terjadi. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama, telah memikul segala dosa kita di atas kayu salibnya. Dan Dia mati dan bangkit untuk kita. Oleh darahnya kau dikuduskan, dalam nama Yesus kau dilayakkan untuk menerima kesembuhannya. Dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa nama Yesus aku tengking setan yang membuat sakit, pergi dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang membuat sakit itu keluar dalam nama Yesus. Perginya dan tidak kembali lagi. Sekarang terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Demi nama Yesus. Kau terima kesembuhan itu. Puji nama Yesus. Terima dengan iman, percaya. Sekarang bergeraklah. Yang sakit kepala kau sembuh, coba goyangkan kepalamu. Berdiri yang kau duduk dari tadi duduk. Berdiri sekarang. Dalam nama Yesus bergerak. Terimalah kesembuhan saat ini. Sudah disembuhkan. Kalau tanganmu sakit coba digerakkan sekarang. Sudah sembuh. Di dalam nama Yesus. Diputar-putar. Dalam nama Yesus terima kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan. Untuk kesembuhan yang kau berikan kepada kami. Kami berdoa biar Tuhan memberkati kami dalam sehari-hari kehidupan kami. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nyanyikan besar anugerah. Besar anugerah. Dengan berdiri sama-sama. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kiranya orang tuamu, keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Hari ini Maranatha, Tuhan datang kembali. Dan jadilah sehat oleh karena nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Yesus. Shalom jemaat Tuhan. Berikut merupakan informasi terupdate seputar Cross Harvest Church. Mujizat Yesus untukmu merupakan pelayanan firman dan doa kesembuhan ilahi bagi setiap pergumulan hidup saudara. Selama acara berlangsung, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut ini dan akan didoakan secara langsung oleh hambanya. Acara ini akan disiarkan di Facebook dan YouTube CHC Gading Serpong setiap hari Selasa pukul 7 sampai setengah 9 malam. Untuk kamu yang masih muda, kalian dapat bergabung bersama online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita mengikuti Children Ministry setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Sunday Celebration. Ibadah online ini disiarkan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Sekian informasi dari kami. Kami mengajak saudara untuk follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube @chhcgadingserpong. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol lonceng untuk informasi terupdate. Untuk Facebook, saudara bisa add friend Johannes Lilik Susanto. Saya Jenis Andreas, Happy Sunday, Tuhan memberkati.